Shalom, senang kembali jumpa dengan Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dan saya akan menyampaikan sharing yang mungkin bisa memberi kekuatan motivasi kepada setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Dan hari ini tema yang akan saya bawakan adalah berharap pada Yesus Kristus. Berharap kepada Yesus Kristus. Banyak orang akhir-akhir ini mereka menaruh pengharapan mereka dengan apa yang mereka miliki, dengan keadaan dan situasi. Hari ini di mana setiap orang bahkan dunia sedang berharap bahwa COVID-19 segera selesai. Apakah salah kita berharap? Tidak salah. Tetapi berharap kepada siapa? Itu yang menjadi masalahnya. Waktu kita menaruh pengharapan kita kepada situasi keadaan supaya segera selesai, mungkin ini agak sedikit keliru Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena memang kehidupan ini kan terus berjalan. Kehidupan ini terus berjalan ibarat sebuah waktu. Waktu nggak kita bisa hentikan, tapi waktu kan terus berjalan. Tetapi dalam keadaan yang hari ini sedang terjadi, kepada siapa kita yang paling tepat menaruh pengharapan? Maka pengharapan yang paling tepat kita berikan hanya kepada Yesus Kristus. Nah, saya ingat sebuah cerita di Alkitab yang diambil di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 9, di mana pada waktu itu Yesus menyembuhkan seorang lumpuh 38 tahun lamanya. Nah, orang lumpuh ini dalam keadaan yang sangat bagi saya nggak menyenangkan, berada dalam situasi yang tidak mengenakan, berada dalam situasi yang sangat menjenuhkan. 38 tahun dia ada dalam keadaan lumpuh dan dia ada di kolam Bethesda. Dan di kolam Bethesda itu bukan cuma dia yang sakit, tapi Alkitab mengatakan kolam Bethesda itu dipenuhi oleh orang-orang sakit, orang lumpuh, orang timpang, orang macam-macam penyakit ada di sana. Dan kenapa mereka ada di sana? Alkitab mencatat bahwa sewaktu-waktu malaikat turun ke dalam kolam itu, lalu menggoncangkan air itu, lalu siapa yang pertama turun setelah air itu digoncangkan oleh malaikat, apapun penyakitnya, kata Alkitab, akan disembuhkan. Dan orang ini sakit lumpuh 38 tahun ini, dia menaruh sebuah pengharapan bahwa dia akan sembuh ketika malaikat turun, lalu masuk ke dalam air di kolam itu, lalu kemudian mengguncangkan air kolam itu. Dia berharap dia sampai pertama di kolam itu dan dia sembuh. Nah, kalau kita melihat keadaan orang sakit di sana, nggak mungkin pernah bisa disembuhkan orang lumpuh ini. Kenapa? Karena ada orang timpang di sana, karena ada orang buta di sana, dan ada orang punya penyakit-penyakit lainnya. Sedangkan orang ini lumpuh tidak bisa berjalan. Artinya secara logika saya nggak akan pernah bisa sembuh orang ini. Tapi hebatnya dia punya pengharapan. Nah, pengharapan kepada siapa? Ini yang tadi saya tanyakan. Orang ini menaruh pengharapan kepada sewaktu-waktu malaikat. Kalau malaikat datang, kalau tidak, maka itu Bapak dikasih Tuhan 38 tahun orang ini ada di kolam Bethesda. Tiba-tiba Yesus datang dan menghampiri orang lumpuh ini 38 tahun. Dan Yesus, Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-6 di situ katakan Yesus tahu bahwa orang ini sudah lama berbaring di sana 38 tahun. Yesus tahu, dan lebih hebatnya Alkitab mencatat orang yang sakit lumpuh 38 tahun ini tidak kenal siapa Yesus. Tidak tahu siapa Yesus. Tidak mengerti siapa Yesus. Tapi waktu Yesus menghampiri dan Yesus bertanya, "Maukah kau sembuh?" Maka orang lumpuh berkata, "Mau." Maka Yesus berkata, "Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan hebatnya orang lumpuh ini, dia gak perlu banyak bertanya lagi, "Siapa Anda? Apa urusan Anda? Untuk apa Anda datang ke saya?" Tapi waktu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Angkat, bangun, bawa tilammu." Lalu orang lumpuh ini tanpa banyak bertanya, dia lakukan hal demikian. Nah, saya terlalu yakin kalau Tuhan Yesus tidak datang ke kolam itu, maka sampai kapanpun orang lumpuh ini tidak akan pernah memperoleh kesembuhan. Karena Yesus ada di situ, maka orang lumpuh ini
memperoleh kesembuhan. Taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi yang terjadi, dalam keadaan yang paling sangat sulit sekalipun. Karena pengharapan di dalam Yesus akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bertahan di masa-masa yang sukar. Kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Yesus? Karena pengharapan di dalam Yesus akan mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Kenapa kita harus menaruh pengharapan kita dalam Yesus? Karena yang kedua, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5, dalam pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, hari ini Bapak yang dikasih Tuhan, kita belajar dari seorang lumpuh 38 tahun yang tidak kenal Yesus, dan sampai kapanpun kalau dia nggak berjumpa dengan Yesus, tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Karena itu kita belajar bahwa pengharapan di dalam Yesuslah yang bisa membawa kita kepada kesembuhan, yang bisa membawa kita kepada jalan keluar. Pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Dan biarlah hari-hari ini kita terus menaruh pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terus bersemangat. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kuatkan imanmu. Shalom.